Brasil dan Jepang kembali bertemu di semifinal VNL. Dua tim dengan rivalitas menjadikan pertemuan dua filosofi permainan yang saling bertolak belakang namun selalu menghasilkan tontonan menarik. Mereka adalah dua kekuatan besar di dunia voli putri yang sedang berupaya mematahkan dominasi Italia. Dalam beberapa tahun terakhir, laga Brasil versus Jepang nyaris selalu menghadirkan tensi tinggi, ritme cepat, dan pertarungan yang tidak pernah membosankan. Dua gaya bermain berbeda, Brasil dengan kekuatan dan agresivitasnya, Jepang dengan ketekunan dan presisi sistematiknya dalam bertahan, menjadikan laga ini sebagai sajian klasik yang selalu dinanti. Toughest opponent on the card. For sure the toughest is Japan. Nightmare. Saat ditanya siapa tim yang paling sulit dihadapi, Gabi Guimaraes, kapten Brasil, dengan tegas menyebut satu nama, Jepang. Gabi tahu, melawan Jepang artinya bersiap untuk rally panjang, pertahanan yang nyaris tak pernah putus, serta disiplin yang luar biasa dalam bertahan dan menyerang. Namun di semifinal VNL 2025 kali ini, generasi baru Jepang harus mengakui keunggulan Brasil. Brasil tampil solid, penuh efisiensi, dan mampu membalas kekalahan menyakitkan mereka di semifinal tahun lalu. Gabi tampil luar biasa, memimpin tim dengan ketenangan dan determinasi. Brasil menurunkan hampir seluruh pemain terbaiknya di laga ini, hanya minus Ana Cristina yang absen karena cedera. Sementara Jepang juga memasang susunan terbaik yang mereka miliki. Dipimpin oleh Mayu Ishikawa dan bintang debutan Yoshino Sato. Jepang memulai pertandingan dengan meyakinkan, poin pertama dari Sato, dan Kapten Gabi membuka pertandingan dengan kesalahan, sementara poin pertama dari Mayu adalah servis es. Jepang unggul 3-0 di awal set dan terus melebar. Mereka bahkan sempat unggul jauh dan sempat memimpin 6 poin di 17-11. Namun Brasil tidak panik. Kendati memulai match dengan kesalahan, Gabi tetaplah Gabi. Ia kembali menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin sejati. Ia memimpin kebangkitan Brasil dengan spike keras dan tajam, hingga berhasil membalik keadaan menjadi 21-20. Untungnya pelatih Jepang, Farhad Abbas mengambil timeout krusial. Strategi itu berhasil memutus momentum dan Jepang bangkit, menutup set pertama dengan skor 25-23. Yang menarik, Jepang justru unggul dalam jumlah blok di set pertama, sesuatu yang jarang terjadi dalam duel melawan Brasil. Set kedua berjalan dengan tempo cepat dan ketat di awal, namun setelah poin-poin pertengahan, Brasil mulai menjauh. Jepang yang didominasi pemain muda tampak kesulitan menjaga kestabilan permainan saat tertinggal jauh. Gabi semakin menjadi. Ia tampil dominan dan mencetak 15 poin hanya dalam 2 set pertama. Bergman belum sepenuhnya panas, tapi kehadiran Gabi sudah cukup untuk menekan Jepang dari berbagai sisi. Set ketiga pun dikuasai Brasil. Mereka bermain sangat rapi, servis Jepang mulai banyak error, dan sistem blok Brasil mulai bekerja efektif. Ini membuat pekerjaan Gabi lebih ringan. Di sisi Jepang, banyak servis error membuat momentum hilang. Namun, set keempat kembali menjadi milik Jepang. Di set keempat Jepang berbalik unggul dan mampu menyamakan kedudukan. Araki dimainkan dan berhasil menjadi game charging, Jepang bawa pertandingan ke arah full set. Sayangnya, di set penentuan, Jepang kembali kesulitan menjaga ritme. Mereka tertinggal jauh sejak awal dan tak mampu mengejar. Seperti biasa, saat dalam posisi tertinggal, kepercayaan diri tim muda ini mudah goyah. Brasil menutup set kelima dengan mudah dan memastikan tempat di final, untuk pertama kalinya sejak 3 tahun lalu. Brasil sedang memburu gelar VNL pertama mereka, dan terlihat sangat siap. Dari kubu Jepang, Yukiko Wada menjadi pemain paling bersinar dengan 20 poin, diikuti Mayu Ishikawa dengan 19 poin. Blok Jepang juga tampil lebih baik dari biasanya. Namun masalah utama mereka di laga ini adalah servis error yang terlalu banyak. Bahkan pelatih harus mengambil timeout hanya untuk menenangkan pemain dan membenahi akurasi servis. Bagi pemain debutan Yoshino Sato, pertandingan ini mungkin menjadi pertandingan terberat yang pernah dijalani selama VNL. Sato benar-benar terhentikan dan tak bisa menembus middle blocker terbaik VNL saat ini, Julia. Sato hanya mampu cetak 11 kill spike dan itu pun semua berasal dari block out. Spike-nya benar-benar tak bisa lewat. Pengalamannya sepertinya belum cukup. Total Sato cetak 14 poin dengan tambahan 2 blok 1S. Sementara di sisi seberang, Gabi tampil luar biasa. Ia tidak hanya mencetak 25 poin dan menjadi tumpuan serangan, tetapi juga memimpin dalam defense saat berada di lini belakang. Di saat Bergman belum menunjukkan performa terbaiknya, Gabi mengambil alih kendali tim secara penuh. Gabi tidak hanya memimpin tim, ia memenangkan pertandingan ini. Tak diragukan Gabi memenangkan pertandingan ini, ia mengalahkan kepemimpinan Mayu Ishikawa.
Mayu juga tidak bermain buruk. Ia menjadi top skor semifinal dengan 38 poin, unggul 1 poin dari Egonu dan Gabi. Jika Jepang finish ketiga, Mayu masih berpeluang besar masuk Best of Japan dengan penampilan konsistennya selama VNL 2025. Di semifinal lainnya, Italia membuat pertandingan berjalan satu arah. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, Polandia datang dengan semangat dan harapan tinggi. Mereka ingin membalaskan kekalahan menyakitkan tahun lalu, ketika harus takluk dari tim terkuat dunia saat ini, Italia. Misi mereka sederhana tapi berat, menjadi negara pertama yang mampu menghentikan rekor tak terkalahkan Italia. Sayangnya, berharap pada keajaiban saja tidak cukup. Persiapan Polandia terbukti belum menyentuh level yang dibutuhkan untuk mengimbangi tim terbaik Italia. Tim asuhan Stefano Lavarini itu kembali terjebak dalam mimpi buruk yang sama, persis seperti yang terjadi setahun lalu. Lagi-lagi, ketika laga mencapai titik krusial, pengalaman dan ketenangan Italia jadi penentu. Polandia tak menemukan jawaban untuk mematahkan dominasi. Pemain andalan Polandia seperti Magdalena Stysiak dan Lukasi kesulitan mencetak angka. Blok tengah Italia yang dikomandoi Sarah Fahr benar-benar jadi tembok raksasa. Bahkan ketika Polandia belum menemukan solusi untuk Egonu, Antropova sudah menggantikannya dan hasilnya tetap sama. Polandia kalah dalam head-to-head di semua lini. Italia kembali melangkah ke final seperti yang diprediksi banyak orang. Tak ada drama, tak ada kejutan, semua berjalan nyaris sempurna. Dua pertandingan di fase gugur mereka selesaikan hanya dalam 3 set. Ini bukan hanya dominasi, ini adalah bentuk nyata superioritas. Rekor mereka kini mencatatkan 28 kemenangan beruntun tanpa satupun kekalahan. Dan sejauh ini, belum terlihat siapa yang bisa menghentikan laju ini. Italia terlalu kuat, terlalu rapi, dan terlalu stabil. Mereka membuat persaingan voli putri tampak datar dan mudah ditebak. Sebelum peluit pertama ditiup, semua orang sudah tahu hasil akhirnya. Mereka adalah calon juara yang seperti sudah ditakdirkan. Dengan skuad bertabur bintang dan sistem permainan yang nyaris tanpa celah, Italia akan terus menjadi kekuatan dominan di kancah internasional. Dengan hasil tersebut, final ideal pun tercipta, Brasil versus Italia. Dua tim dengan sejarah besar, pengalaman panjang, dan ambisi yang tak pernah padam. Italia datang dengan status tak terkalahkan, membawa rekor 28 kemenangan beruntun dan aura tak tersentuh. Sementara Brasil, usai menyingkirkan Jepang lewat pertarungan keras 5 set, datang dengan momentum dan motivasi untuk merebut gelar VNL pertama mereka. Di atas kertas, Italia lebih unggul. Tapi di lapangan, Brasil memiliki satu hal yang tidak bisa dihitung angka, pengalaman kalah dan keinginan untuk membalas. Pertarungan ini bukan sekadar final, ini adalah pertempuran antara dominasi mutlak dan semangat pemberontakan. Italia, dengan duet mematikan Egonu dan Antropova, lini tengah yang disterilkan oleh Fahr dan Danesi, serta organisasi permainan yang halus di tangan Oro, terlihat seperti mesin sempurna. Tapi di seberang net, Brasil punya Gabi Guimaraes yang sedang dalam puncak performa, didukung oleh barisan pemain yang siap mati-matian menghadapi siapapun yang ada di depan mereka. Final ini juga jadi simbol dari dua jalur berbeda menuju kejayaan. Italia dengan proyek jangka panjang yang kini sedang berada di masa panennya, dan Brasil dengan regenerasi yang sedang diakselerasi demi menyamai level elit dunia. Kedua tim ini punya kepemimpinan yang kuat, pelatih yang taktikal, dan pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan hanya dalam hitungan menit. Namun, satu pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah Brasil cukup siap untuk mematahkan takdir yang seolah sudah ditulis untuk Italia? Ataukah Italia akan kembali membuktikan bahwa mereka bukan hanya tim terbaik, tetapi juga generasi emas yang akan mendefinisikan era ini? Apapun hasilnya nanti, satu hal sudah pasti. Ini adalah pertemuan dua kutub kekuatan yang sedang menguasai bola voli dunia. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, kita benar-benar melihat duel yang pantas disebut sebagai final sesungguhnya.